Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Boyolali akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Lucia Venda Kristina dari SD Negeri 2 Klari sebagai observer. Kemudian ada Ibu Ratih Setianingrum dari SD Negeri 1 Bengkle sebagai coach dan juga Ibu Ina Nurjanah dari SD Negeri Sempulur yang berperan sebagai coachee. Baik, marilah kita simak percakapan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Venda. Bu Ratih, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Bu Venda baik nih. Bu Venda bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu Ratih. Nah, sebelumnya ini Bu Ratih hari ini akan melakukan proses coaching ya, Bu? Iya, Bu. Oke, nah Bu Ratih, nanti pada hari ini saya akan mengamati proses coaching Bu Ratih bersama Ibu Ina. Nah, di sini nanti saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Oke, Bu. Nggih. Baik, nah pada proses coaching hari ini, nanti Bu Ratih akan berperan sebagai coach dan juga Bu Ina sebagai coachee. Benar seperti itu, nggih? Benar, Bu. Nah, di sini nanti saya akan mengamati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya, Bu. Apakah nanti proses coaching Bu Ratih dan Bu Ina ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya dan juga bagaimana coachee nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga nanti diterapkan prinsip coachingnya ya Bu ya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, Bu Ratih, sebelumnya saya akan bertanya nih Bu, untuk proses coaching pada hari ini nanti kompetensi apa yang akan Ibu Ratih kembangkan pada coaching kali ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti itu yang pertama presence, Bu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, berarti jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan, nggih. Nah, dari kompetensi-kompetensi tadi, Bu, yang akan Bu Ratih kembangkan secara spesifik ini yang mana ya, Bu ya? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan itu nanti adalah mendengarkan aktif, Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan saya yang terakhir nih Bu, sebelum Bu Ratih melaksanakan proses coachingnya. Indikator yang bagaimana nanti yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini, Bu? Saya ingin coaching nanti bisa menemukan solusi, Bu, dari permasalahannya. Kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu, Bu. Oke, berarti demikian dulu pertanyaan saya pada pra-observasi ini ya Bu ya. Silahkan Bu Ratih melakukan proses coachingnya terhadap coachingnya. Terima kasih Bu Venda atas kesempatannya, nggih. Nggih. Assalamualaikum Bu Ratih. Bu Ratih sedang sibuk tidak ya? Waalaikumsalam Bu Ina. Ini Bu habis mengajar komputer. Persiapan ANBK, Bu. Ada apa ya Bu Ina ya? Gini Bu, saya pengen curhat nih sama Bu Ratih. Kira-kira Bu Ratih ada waktu nggak ya? Kebetulan saya sudah selesai mengajar komputernya nih Bu. Jadi kita bisa ngobrol nih Bu, sekitar 15 menit ya Bu untuk hari ini. Sebelum kita mulai, saya izin merekam percakapan kita ya Bu ya. Oh iya Bu Ratih, silakan Bu. Bu Ina mau bicara tentang apa nih? Sepertinya serius sekali. Begini Bu, saya ingin sharing sama Bu Ratih terkait murid saya itu loh Bu, yang bernama Fahim. Nah, dia itu emosionalnya belum stabil Bu. Kemudian dia itu kalau kesenggol temannya, dia itu langsung marah dan memukul temannya tadi Bu. Mukanya jadi merah, kemudian
dia mengepalkan tangan seperti itu, Bu. Lah sebenarnya awalnya itu mereka itu main seperti biasa, ya lari-larian, gocek sama teman yang lain, tapi kelamaan kok jadi beneran. Dia jatuh karena tidak sengaja kesenggol sama kaki temannya. Wah, dia marah, Bu, mukul dan langsung nendang temannya itu, Bu. Oh, begitu ya Bu Ina ya. Jadi murid Bu Ina itu emosionalnya tidak stabil ya Bu ya. Suka memukul dan menendang temannya gitu ya Bu ya. Lalu apa nih tujuan yang Bu Ina harapkan dari obrolan kita siang ini Bu? Ya, tujuan yang saya harapkan dari obrolan kita ini, saya ingin mencari solusi, Bu. Bagaimana agar murid saya ini bisa mengendalikan emosinya, agar dia bisa menahan emosi pada saat tidak sengaja disenggol atau terjatuh karena teman. Begitu, Bu. Oh ya, benar Bu Ina. Kira-kira nih menurut Bu Ina sendiri, apa sih yang membuat anak tersebut itu menjadi pemarah dan susah menahan emosinya Bu? Kalau dari cerita ibunya Mas Fahim ini ya Bu ya, dia kalau di rumah itu tidak mau bermain Bu sama teman-temannya, lebih banyak di rumah dan susah bersosialisasi dengan teman sebayanya, begitu Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Menurut Bu Ina Iya. ini, apa saja yang bisa dilakukan untuk mendorong anak tersebut bisa mengontrol emosinya dan lebih bersabar lagi Bu? Menurut saya, supaya Fahim ini bisa mengendalikan emosinya, saya akan melakukan pendekatan, Bu. Pendekatan secara personal, dan saya akan mencoba menggali lebih dalam lagi. Kenapa toh dia kok belum bisa untuk mengendalikan emosinya itu, Bu? Oh iya Bu Ina, saya sependapat dengan Bu Ina ya. Dengan melakukan pendekatan secara personal dan menggali lebih dalam ya, kenapa dia belum bisa mengendalikan emosinya itu. Bisa membuat anak tersebut itu bisa secara perlahan ya Bu ya memperbaiki perilakunya itu. Lalu menurut Bu Ina nih, supaya anak tersebut itu bisa memperbaiki perilakunya itu, apa yang akan Bu Ina lakukan? Yang bisa saya lakukan, pertama, saya akan melakukan pendekatan atau Bu kepada Mas Fahim secara personal, bicara dari hati ke hati untuk mencari tahu alasan kenapa anak tersebut kurang bisa menahan emosi. Kemudian saya akan menasihatinya juga bahwa perilaku emosional itu dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Saya juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya, Bu, agar kami sama-sama menasihati dan memberikan pengawasan secara ekstra, Bu. Oke, baik Bu Ina. Terkait dengan pengawasan ya Bu ya, menurut Bu Ina nih, supaya anak tersebut bisa lebih terawasi, apa yang akan Bu Ina lakukan? Nah, ini Bu, yang akan saya lakukan dalam mengawasi Mas Fahim ini kalau di kelas, nanti saya akan mengawasi perilakunya ya Bu saat pembelajaran saya dan juga saat bermain ataupun berkelompok dengan teman-temannya. Kemudian ketika jam istirahat, saya juga akan tetap memantau apa yang dia lakukan Bu. Saya pun akan memberikan pengertian kepada teman-temannya supaya bisa lebih memahami perilaku Mas Fahim tersebut. Dan ketika bermain bersama lebih berhati-hati agar tidak memancing emosinya Mas Fahim. Selain itu, saya juga akan memberikan pengertian kepada temannya supaya tetap mengajaknya bermain, Bu, dan tidak mengucilkannya, seperti itu. Lalu, saya juga akan mengingatkan tentang keyakinan kelas yang telah kami sepakati, Bu, bahwa perlunya saling menjaga kerukunan antar teman. Seperti Oh itu, Bu. iya, nah betul sekali Bu Ina. Saya yakin Bu Ina nanti bila solusi-solusi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, pasti akan membawa perubahan besar dalam diri anak tersebut. Nah, kira-kira Bu Ina, hambatan apa yang dialami selama proses perubahan diri pada murid tersebut Bu Ina? Hambatan yang muncul saya rasa dari diri anak itu sendiri ya Bu, mau tidak kira-kira untuk berubah. Dan support dari lingkungan juga ya Bu ya, mempengaruhi perubahannya Mas Fahim. Oh ya, saya ingin tahu nih Bu Ina, bagaimana caranya untuk mengatasi hambatan tersebut Bu Ina?
Tentunya harus ada motivasi ya Bu dalam diri anak tersebut untuk bisa menahan emosinya dan juga belajar toleran dengan temannya. Oke, baik Bu Ina. Dari beberapa solusi tadi ya Bu Ina, apa rencana Bu Ina untuk mencapai tujuan tersebut Bu Ina? Rencana saya akan melakukan beberapa hal Bu. Yang pertama, melakukan pendekatan kepada Mas Fahimnya, kemudian perlahan menasehatinya, dan saya akan melakukan kerjasama dan kolaborasi juga dengan orang tuanya untuk menasehati dan juga mengawasi. Selanjutnya, saya akan menasehati teman-temannya agar tetap mengajaknya bermain, tidak mengucilkannya. Kemudian, saya akan tetap mengawasi dan memantau perilakunya, Bu, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti itu, Oke, Bu. ya bagus Bu Ina. Dari sekian tindakan yang akan Bu Ina lakukan ini ya, kira-kira prioritas yang akan dilakukan Bu Ina apa ya Bu ya? Melakukan pendekatan secara personal, Bu, lalu perlahan-lahan menasehatinya, Bu. Oh iya, kapan Bu itu akan dilaksanakan Bu? Segera, Bu, mungkin besok akan saya laksanakan. Oke, apa ukuran keberhasilan dalam kegiatan yang Bu Ina rencanakan tadi Bu? Untuk ukuran keberhasilannya, nanti murid saya tersebut bisa lebih mengendalikan emosinya ya, Bu. Bisa lebih sabar dan mau berbaur dengan teman, serta saling menjaga kerukunan satu sama lain, Bu. Oke, apa komitmen Bu Ina terhadap rencana aksi yang dilakukan? Oh ya, begini berarti komitmen saya terhadap rencana aksi yang saya lakukan nanti, saya akan melakukannya sebaik mungkin, Bu, dan semaksimal mungkin, agar nantinya membawa perubahan yang baik pula pada diri Mas Fahim. Oke, bagaimana tindak lanjutnya nanti dari coaching ini Bu Ina? Tindak lanjut dari sesi coaching ini, saya akan mencoba menerapkan rencana-rencana saya tadi ya Bu ya, yang telah saya susun tadi, kemudian akan saya evaluasi apakah itu bisa berdampak positif bagi anak atau belum, seperti itu Bu. Jadi nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu Rate ya, untuk berbincang-bincang lagi mengenai hasil evaluasi saya ya Bu ya. Oke, siap Bu Ina. Nanti kita atur jadwal kembali ya Bu ya, untuk membahas hasil evaluasi yang telah Bu Ina lakukan. Iya, terima kasih ya Bu Rati. Alhamdulillah sekarang saya merasa lebih lega Bu. Terima kasih sudah menjadi pendengar curhatan saya ya Bu ya. Sama-sama Bu Ina, selamat beraktivitas kembali ya Bu Ina ya. Baik Bu Rati, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Rati, tadi Bu Rati sudah melakukan proses coaching ya Bu Rati ya dengan Bu Ina. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Nah, di coaching ini ya Bu ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke Bu Rati, nah menurut saya nih tadi sebagai observer, itu proses coaching yang sudah dilakukan Bu Rati dan Bu Ina itu sudah berjalan dengan baik dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, Bu Rati juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ina, sehingga Bu Ina tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Rati kembangkan berdasarkan hasil setelah melakukan coaching yang tadi Ibu lakukan Bu? Nah, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Oke, nah itu ya berarti
Bu Rati sudah melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot dan sudah menerapkan prinsip coaching. Semoga kedepannya nanti kita, Bu Rati, Bu Ina, dan juga saya bisa melakukan proses coaching lagi dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Nggih, Bu. Baik, saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kegiatan coaching pada hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.